Oke, izin ya Bapak rekam karena buat evaluasi Bapak tiap KBM. Oke. Baik, kita mulai aja, yaitu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ya, oke. Baik. Kita bebas-bebas aja bahasnya ya, jangan merasa canggung atau bagaimana ya. Oke. Baik. Nah, kita mulai ya. Yang pertama. Oke. Yang pertama itu adalah materinya, yaitu Jepang menyerah pada sekutu, peristiwa Rengas Dengklok. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di layar kalian. Nah, oke. Kemudian lanjut berikutnya ya. Urutan materinya Jepang menyerah pada sekutu, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, kemudian perumusan teks proklamasi, pembacaan teks proklamasi, penyebaran berita, rapat lapangan ikada, sambutan rakyat serta makna proklamasi ya. Nah, oke, kok hilang? Oke. Baik, kita langsung aja ya. Oke. Yang pertama. Nah, ini dia nih. Yang pertama itu adalah, kok nggak bisa diklik ya? Oke. Nah, Jepang menyerah pada sekutu. Teman-teman, PS3, PS4, Bapak mau nanya, menurut pendapat kalian, peristiwa apa yang menyebabkan Jepang menyerah pada sekutu? Bagaimana pendapat kalian? Silakan. Apa nama peristiwanya? Ayo, peristiwa apa tuh yang menyebabkan Jepang yang semula adidaya bisa menyerah kepada sekutu? Ya, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? IPS 3, IPS 4, silakan. Yuk, Bapak tunggu. Siapa yang berani? Ayo. Peristiwa apa yang menyebabkan Jepang bisa menyerah kepada sekutu? Silakan. Karena bom Hiroshima. Dibom bukan, Pak? Nah itu quote-nya ya, dibom. Bener ya. Baik, Bapak jelaskan. Jepang menyerah pada sekutu di tanggal 14 Agustus 1945 dan tanda resminya 15 Agustus 45 di sebuah kapal namanya US Missouri. Adapun peristiwa yang menyebabkan Jepang menyerah pada sekutu, betul, jawabannya adalah dibomnya dua kota penting, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat oleh dua bom. Yang pertama namanya Fat Man, yang kedua namanya Little Boy. Nah ini ya sebelah layar kalian, ini adalah bom yang dipakai untuk menghancurkan dua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Mungkin kalian bisa memahami ya Pak, kenapa kok Hiroshima dan Nagasaki? Karena Amerika Serikat melihat bahwa Hiroshima dan Nagasaki ini memiliki peranan penting bagi Jepang. Selain sebagai pusat ekonomi, pusat industri, dan pusat perdagangan, makanya dihancurkan. Dampak dari dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, 100.000 orang meninggal dunia, bahkan perekonomian Jepang lumpuh. Nah, daripada memakan korban yang lebih banyak, maka di tanggal 14 Agustus 45 Jepang menyerah pada sekutu. Nah, ketika Jepang dengan sekutu istilahnya istilahnya ada perjanjian, ternyata ada perjanjian. Jepang dengan sekutu ada sebuah kesepakatan atau perjanjian. Adapun perjanjian yang dimaksud adalah nih, perjanjiannya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah sekutu akan mengendalikan negara-negara yang diduduki oleh Jepang. Yang kedua, Jepang akan menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Nah, jadi status quo ini bisa dua interpretasi, bisa keadaan Jepang sebelum sekutu datang, dan bisa keadaan Indonesia tanpa pemerintahan atau bahasanya vacuum of power. Lupa ulang ya.
Jadi dalam kesepakatan itu antara Jepang dengan sekutu, antara lain sekutu akan mengendalikan negara-negara yang diduduki oleh Jepang. Yang kedua, Jepang akan menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Apa itu? Keadaan tidak ada pemerintahan. Ya, tuh. Nah, kemudian Bapak mau tanya teman-teman, berita kekalahan Jepang menurut kalian didengar nggak oleh golongan pemuda? Betul nggak berita tersebut didengar oleh golongan pemuda? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul, ya. Nah, berita kekalahan Jepang awalnya ditutup-tutupi oleh Jepang, ya. Jadi di berita-berita yang ada di Indonesia pada waktu itu menyatakan Jepang dengan gagah berani berhasil menghancurkan sekutu. Jepang dengan gagah berani sampai membuat sekutu menyerah. Itu padahal hoaks. Padahal kebalikannya. Yang ada sekutu dengan gagah berani menghancurkan Jepang, sekutu dengan peralatan yang canggih berhasil memaksa Jepang menyerah. Itu yang aslinya. Nah, kemudian berita kekalahan Jepang itu didengar oleh segolongan pemuda atau golongan muda. Golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang melalui sebuah radio namanya BBC London, ya. Adapun golongan muda yang mendengarkan berita kekalahan Jepang itu ada 4. Yang pertama adalah Sultan Syahrir, yang kedua adalah Wikana, yang ketiga ada Darwis, yang keempat CH yaitu Hairul Saleh. Jadi Bapak ulang ya. Berita kekalahan Jepang didengar oleh golongan muda melalui sebuah radio namanya BBC London. Adapun golongan pemuda yang mengetahui berita kekalahan Jepang, yang pertama adalah Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh. Maaf, teman-teman IPS 3, IPS 4, Bapak minta tolong BBC itu panjangannya apa ya? Coba, ada yang sudah buka buku apa kepanjangan BBC? Silakan acukan pendapatnya, ya. Silakan pendapatnya teman-teman. Apa kepanjangan dari BBC? Monggo. British Broadcasting Corporation, Pak. Apa di Indira? Kurang keras suaramu. Apa? Yuk, silakan Indira, diulang lagi sekali lagi. Ayo, yang lain. British Broadcasting. Terusin. British broadcasting bukan? Yuk, silakan. Yuk. Ya, BBC London itu artinya British Broadcasting apa C-nya? C-nya apa? Corporation. Corporation. Oke, baik ya. Itu berita kekalahan Jepang. Nah, kemudian respon dari golongan muda setelah mengetahui berita kekalahan Jepang apa? Responnya bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, sikap golongan muda terhadap berita kekalahan Jepang yaitu melakukan rapat di gedung bakteriologi yang memutuskan ada beberapa keputusan. Yang pertama, mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan terlepas dari pengaruh Jepang. Dan yang ketiga, menunjuk Wikana, Darwis, dan Subadio untuk bertemu Soekarno terkait hasil keputusan. Bapak ulang sekali lagi ya. Jadi sikap golongan muda terhadap berita kekalahan Jepang yaitu mengadakan rapat di gedung bakteriologi dan memutuskan beberapa keputusan. Adapun keputusannya yang pertama adalah mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan terlepas dari pengaruh Jepang. Maksudnya apa? Kemerdekaan hasil usaha sendiri,
bukan pemberian dari Jepang. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian menunjuk Wikana, Darwis, dan Subadio untuk bertemu Soekarno dan Hatta untuk untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan dan terkait hasil keputusan. Nah, singkat cerita, 3 tokoh ini menemui Soekarno. Nah, kemudian menurut pendapat kalian, Soekarno ketika bertemu dengan golongan muda, pendapat kalian apakah mengabulkan permintaan golongan muda atau menolak golongan muda? Jadi gini, jadi golongan muda itu mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan karena posisi pada waktu itu Jepang sudah kalah. Nah, pendapat kalian, Soekarno menurut kalian menyetujui atau menolak keinginan dari golongan pemuda tersebut? Bagaimana pendapat kalian? Menolak, Pak. Menolak. Good job ya. Jawabannya menolak ya, hampir semuanya benar. Respon Soekarno terhadap tuntutan kaum pemuda yaitu menolak. Soekarno menolak permintaan atau tuntutan kaum pemuda ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah belum adanya kepastian Jepang apakah sudah kalah dan menyerah. Jadi belum ada berita resmi. Yang kedua, menurut Soekarno, waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah menunggu keputusan PPKI. Artinya, PPKI suruh sidang dulu, baru setelah hasilnya ketahuan, baru deh diumumkan kita proklamasi, gitu ya. Dan menurut Soekarno, bahwa kemerdekaan itu berproses dan bukan proses yang tergesa-gesa. Itu ya, jadi Bapak ulang sekali lagi, respon Soekarno terhadap tuntutan kaum pemuda adalah menolak. Karena apa? Karena belum ada kepastian Jepang kalah dan menyerah. Waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah menunggu keputusan PPKI. Dan kemerdekaan itu berproses dan bukan proses tergesa-gesa. Nah, kemudian lanjut berikutnya, ini dia. Kagak nongol. Nah, LB. LB itu kepanjangan dari latar belakang. Nah, untuk slide ini adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, latar belakangnya adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Kira-kira menurut kalian pendapat tersebut apa? Coba silakan pendapat kalian. Jadi apa perdebatan apa, perbedaan apa yang menyebabkan golongan tua dan golongan muda itu kekeh sama pendapatnya masing-masing? Apa kira-kira teman-teman? Jelas nggak maksud pertanyaan Bapak? Apa yang diperdebatkan sih? Gitu. Kira-kira pendapat kalian apa? Apa yang diperdebatkan antara golongan tua dengan golongan muda? Yuk, silakan pendapat kalian. Yuk, silakan. Ayo, berani. Ya, teman-teman IPS 3, IPS 4, apa perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua? Kira-kira apa yang diperdebatkan? Yuk, silakan. Ada yang berani? Ayo. Mudah kok. Apa yang diperdebatkan? Sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Silakan. Aisyah. Pelaksanaan proklamasi bukan, Pak? Iya, good job Aurelia. Kalau Bapak meminjam sebuah lagu yang membedakan antara pendapat golongan tua dan golongan muda. Yang pertama, untuk golongan tua, ingin kemerdekaan itu prosesnya pelan-pelan saja. Kenapa pelan-pelan saja? Karena yang namanya kemerdekaan itu berprosesnya agak lama dan harus melalui mekanisme resmi, yaitu sidang PPKI. Sementara golongan muda inginnya proklamasi itu secepatnya.
Kenapa? Karena kondisi pada waktu itu Jepang sudah menyerah dan kedudukannya sudah lemah. Maka ini dimanfaatkan untuk apa? Untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Begitu. Terima kasih yang sudah menjawab, jawaban kamu benar. Nah, kemudian berikutnya tujuan tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok ini adalah mengamankan Suta Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Karena pada waktu itu beredar gosip, beredar kabar Jepang berusaha menyingkirkan orang-orang yang dianggap berbahaya, orang-orang yang dianggap bertentangan dengan Jepang, bahkan membunuh. Nah, itulah yang ditakutkan oleh golongan muda, takut Soekarno dan Hatta terjadi apa-apa, makanya diamankan, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, eksekutornya. Eksekutor dari peristiwa Rengas Dengklok adalah Yusuf Kunto, Wikana, Singgi, dan Hairul Saleh. Jadi Bapak ulang sekali lagi, eksekutornya adalah Yusuf Kunto, Wikana, Singgi, dan Hairul Saleh. Ya. Kemudian tanggal terjadinya adalah 16 Agustus 45 jam 4 pagi. Kemudian alasan kenapa dipilih Rengas Dengklok? Alasannya apa? Alasan yang pertama, Rengas Dengklok tidak jauh dari kota Jakarta, di mana letaknya 70 km. Yang kedua, letak dari Rengas Dengklok artinya terpencil atau jauh dari jangkauan Jepang. Kemudian, ya, dekat dengan markas peta sehingga keamanan dari Soekarno dan Hatta bisa di-cover, ya. Jadi Bapak ulang, peristiwa Rengas Dengklok latar belakangnya karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Apa yang diperdebatkan? Yang diperdebatkan adalah waktu pelaksanaan proklamasi. Golongan tua ingin proklamasi itu pelan-pelan saja, berproses agak lama dan melalui sidang PPKI. Sementara golongan muda inginnya proklamasi itu secepatnya. Kenapa? Karena kondisi Jepang pada waktu itu sudah menyerah. Tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok adalah mengamankan Suta Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Karena pada waktu itu, ya, golongan muda mendengar adanya upaya Jepang melakukan penyingkiran terhadap orang yang dianggap berbahaya, yang dianggap bertentangan, makanya disingkirkan. Takut terjadi apa-apa, makanya diamankan. Itu untuk tujuannya. Eksekutornya siapa? Eksekutornya adalah golongan muda, yaitu Yusuf Punto, Wikana, Singgi, dan Hairul Saleh. Tanggal terjadinya adalah 16 Agustus 1945 jam 4 subuh. Alasan kenapa dipilih Rengas Dengklok? Karena yang pertama, Rengas Dengklok jaraknya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Yang kedua, letaknya tersembunyi atau terpencil atau jauh dari jangkauan Jepang. Yang ketiga, dekat markas peta. Kenapa? Karena dengan adanya dekat markas peta, keamanan Soekarno dan Hatta bisa tercover. Seperti itu, ya. Jelas ya? Oke. Yuk, ini dia. Baik, dari slide 1 sampai slide 8, teman-teman di PS3, PS4, Bapak kecepatan enggak? Ya, Bapak kecepatan enggak? Enggak, Pak. Ya, oke, alhamdulillah. Sip. Yuk, lanjut berikutnya. Peristiwa Rengas Dengklok ya. Nih, ini petanya ya. Nih, ini rumahnya. Nih, ini dioramanya. Tuh ya, teman-teman ya. Jadi Rengas Dengklok itu ada petanya, ada rumahnya serta dioramanya ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah,
Berikutnya, setelah dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta tiba jam 11 malam ya di kota Jakarta. Setelah mereka tiba di kota Jakarta, tidak langsung nyari ketoprak karena ketoprak waktu itu udah habis ya. Ya, ketoprak udah habis tuh pada waktu itu ya. Nah, kemudian Soekarno dan Hatta beserta rombongan tiba di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Coba teman-teman sampaikan pada Bapak, peristiwa apakah yang terjadi di rumah Laksamana Tadasi Maeda? Silakan pendapat kalian. Apa peristiwanya? Yuk, silakan. Apa peristiwa? Merumuskan naskah. Iya sih, betul, betul. Perumusan teks proklamasi. Yah, jadi oke. Jadi di rumah Laksamana Tadasi Maeda itu terjadi sebuah peristiwa penting di mana ada peristiwa perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi disusun oleh 3 orang. Yang pertama Ahmad Subarjo untuk alinea pertama, Muhammad Hatta alinea kedua, dan yang menulis siapa? Yang menulis adalah Soekarno. Saksinya siapa? Burhanuddin Muhammadiyah. Bapak ulang ya. Jadi setelah tiba di Rengas Dengklok, setelah tiba dari Jakarta, repotan nih. Setelah tiba di kota Jakarta, ya, tindakan dari Soekarno dan Hatta beserta yang lain adalah menuju rumah Tadasi Maeda. Di rumah Tadasi Maeda ada sebuah peristiwa penting, yaitu apa? Penyusunan teks proklamasi, ya. Teks proklamasi disusun oleh 3 orang. Yang pertama Ahmad Subarjo untuk alinea pertama, Muhammad Hatta untuk alinea kedua, dan Soekarno yang menuliskannya, yang menggabungkannya itu Soekarno. Nah, kemudian saksinya siapa? Saksinya adalah Burhanuddin Muhammadiyah ya. Jadi Burhanuddin Muhammadiyah. Oke. Lanjut poin ke-11 ya. Nah, poin ke-11 itu, nah ini ya teman-teman ya. Ini adalah bukti autentik, bukti asli tulisan Soekarno ketika di rumah Tadasi Maeda. Tuh, itu coretannya ya. Kemudian yang kedua ya. Nah, ini perumusan teks proklamasi. Nah, ini Sayuti Melik ya, ini tempatnya. Nah, teks proklamasi yang sudah ditulis tangan oleh Soekarno itu diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kemudian Soekarni mengusulkan teks yang telah diketik Sayuti Melik ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta dengan catatan atas nama bangsa Indonesia. Jadi Bapak ulang sekali lagi, naskah proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno diketik oleh Sayuti Melik. Lalu ketika sudah selesai diketik, ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas usul Soekarni dengan catatan atas nama bangsa Indonesia. Oke. Nah, teman-teman, Bapak mau nanya, ketika hasil tulisan Bung Karno diketik oleh Sayuti Melik, ya, Bapak ulang ya. Ketika naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno diketik oleh Sayuti Melik, menurut pendapat kalian ada nggak kata-kata yang diedit atau yang diubah? Ada nggak menurut kalian? Jadi ketika tulisan tangan Soekarno itu diketik, kira-kira ada nggak kata-kata yang berubah? Yuk, silakan. Ada. Ada berapa? Coba yang jawab barusan ada berapa yang berubah? Ada berapa item? Silakan. Ada berapa item yang diubah oleh Sayuti Melik? Silakan. Ada yang berani?
Ya, Aisyah, apa pendapatmu? Ada 4 ya Pak, atau 3, nggak Ya, tahu deh. ya sekitar itu ya, Aisyah. Baik. Ya, betul. Jawabannya ada beberapa kata yang diubah oleh Sayuti Mary. Yuk kita lihat ya. Nah, jadi perubahan kata dalam teks proklamasi yang ditulis tangan itu ternyata ada 3 item yang berubah. Yang pertama ada kata tempo jadi tempo. Itu yang pertama. Yang kedua, wakil-wakil Indonesia diganti jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga ada tulisan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Teman-teman ada yang bisa menyampaikan ke Bapak nggak? 05 itu tahun apa? Silakan teman-teman. Yo, 05 itu tahun apa? Ya, silakan. Tahun Jepang. Iya, good job ya. Jadi 05 itu berasal dari tahun Jepang 2605. Ya, 2605, 2605 diubah atau dikonversikan ke Masehi 1945. Jadi Bapak ulang sekali lagi ya. Terdapat perubahan kata dalam teks. Yang pertama adalah kata tempo diganti dengan tempo. Wakil-wakil Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Lalu ada tulisan Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 adalah tahun Jepang 2605. Nah, dikonversikan ke Masehi 1945. Nah, kemudian ini naskah proklamasi hasil ketikan Sayuti Melik. Tuh, ya. Oke. Nah, ini ya yang dikatakan tulisan dari Soekarno yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya. Nah, pernyataan proklamasi. Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi diselenggarakan hari Jumat ya di bulan Ramadan 1945. Proklamasi dibacakan di halaman Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Lalu itu foto-fotonya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan hari Jumat 17 Agustus 45. Proklamasi dibacakan di halaman Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, ini foto-fotonya ya, Dek. Tuh. Tuh, ya, foto-fotonya tuh. Lanjut. Nah, baik. Acara yang disusun dalam pembacaan teks proklamasi. Kalau dalam bahasa kita rondon acaranya. Yang pertama pidato singkat Soekarno, pembacaan teks proklamasi. Lalu ada pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendaningrat. Kemudian berikutnya itu adalah sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Acara yang disusun dalam pembacaan teks proklamasi. Yang pertama pidato singkat Soekarno, pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih, sambutan wali kota dan Dr. Muwardi. Seperti itu. Oke, ini nama ininya ya. Isi dari pidato singkat Soekarno. Nah, ini untuk kata-kata yang sudah disambung oleh Soekarno. Tuh ya.
Nah, makna proklamasi. Makna proklamasi merupakan titik puncak kemerdekaan Indonesia. Kemudian Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan Indonesia lahir ya. Jadi Bapak ulang, proklamasi bermakna merupakan titik puncak kemerdekaan Indonesia. Indonesia lepas dari belenggu penjajahan dan negara Indonesia lahir. Kemudian penyebaran apa? Berikutnya adalah penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi ada beberapa penyebaran. Yang pertama surat kabar Suara Asia melalui surat kabar. Yang kedua kantor berita Domei atau sekarang Antara. Yang ketiga pamflet atau brosur. Yang keempat ada utusan daerah. Jadi Bapak ulang sekali lagi, penyebaran berita proklamasi yang pertama adalah melalui surat kabar, namanya surat kabar Suara Asia dan Cahaya. Lalu kantor beritanya adalah Domei. Ada pamflet atau brosur serta utusan daerah. Lanjut berikutnya, rapat raksasa lapangan Ikada. Rapat raksasa lapangan Ikada itu diselenggarakan tanggal 19 September 1945. Di mana isinya apa? Isinya merupakan media mempertemukan pemerintah dengan rakyatnya. Jadi yang namanya rapat raksasa lapangan Ikada merupakan pertemuan antara pemerintah dengan rakyatnya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu merupakan perwujudan kewibawaan Republik Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia. Yang keempat, menanamkan kepercayaan mandiri bahwa rakyat Indonesia tak istilahnya mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Ya, oke, materinya sudah selesai. Oke, baik ya. Sebelum Bapak tutup, ada yang tanyakan enggak? Silakan. Yuk, teman-teman, IPS 3, IPS 4, ada yang tanyakan enggak? Bapak. Udah absen belum, Pak? Tadi saya lagi di kamar mandi. Oh, ini kan mau diulang lagi. Tenang ya. Tenang. Baik, Bapak ulang absen lagi ya. Untuk IPS 3, yang belum Bapak absen, Andika Rafadianto, hadir enggak? Andika Rafadianto, tuh, sebut nggak ada tuh. Kalisa Humaira. Mana Kalisa Humaira? Tuh, nggak ada kan? Lalu ya, lanjut berikutnya ada Cynthia Amelia. Tuh, nggak ada juga. Ya. Kemudian Suryanata. Tuh, nggak ada juga. Oke, lanjut ke IPS berapa? IPS 4. Yang belum Bapak absen, siapa aja? Yang belum Bapak absen IPS 4. Siapa aja ya? Sebentar. Oke, Arsan Bayu, ada nggak Arsan Bayu? Nah, Arsan Bayu ada nggak? Tuh, kan nggak ada, ya kan? Lanjut, Gevira, ada Gevira nggak? Gevira? Gevira ada ya? Oke. Arya Pradipta. Nggak ada. Farhan Chandra. Ada. Krisna Abian. Ada. Oke. Berarti siapa? Arya Pradipta. Izin. Iya. Tadi tahu dari wali. Baik. Bapak absen dulu ya. Bapak rekap dulu nih untuk IPS 3 dari 34 siswa yang tidak masuk 3 orang ya. Jadi 31 yang masuk ya.
3 orang yang nggak masuk. Itu Jason, Cynthia, dan Suryanata. Ya. Kemudian untuk IPS 4 dari 20 berapa ini ya? Dari 29 yang masuk 27, yang tidak masuk itu 2 orang. Ya, ada Kay Zahra sakit sama Farah Muhammad Arya Pradipta itu izin. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan enggak sebelum Bapak tutup? Silakan. Oh iya, Bapak lupa nanya. Untuk PowerPoint, untuk slide PowerPoint ini, enaknya share per kelas atau di Microsoft Teams ya enaknya ya? Silakan. Enaknya gimana? Bapak share di tiap kelas, ya masing-masing kelas melalui perwakilannya atau di Microsoft Teams. Yuk, silakan. Gimana materinya Bapak share di kelas aja? Maksudnya di grup WA masing-masing gitu. Atau Bapak share di Microsoft Teams? Coba pendapat kalian bagaimana? Enaknya gimana? Ya, pendapat kalian gimana? Microsoft Teams aja, Pak. Siap. Oke, kalau begitu istilahnya Bapak akhiri saja pertemuan kita kali ini. Bapak pribadi